Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Oke, dengarkan Ibu. Kalau Ibu bilang apa kabar, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau Ibu bilang apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kegiatan pada hari ini dimulai, Ibu mau minta tolong sama ketua kelasnya. Mana ketua kelas? Angkat tangan. Untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, bisa minta tolong ya, ketua kelas ya. Seluruhnya bisa bro, mari kalian untuk berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Dimulai. Satu, baik Ibu absen dulu ya. Adi Putra, Aldo, masuk. Oke, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang 7 jurus BK. Ibu kemarin kan itu pelatihan nih. Jadi di dalam pelatihan Ibu itu ada 7 jurus BK yang Ibu pelajari di sana. Dan pada hari ini Ibu akan membagikan 1 jurus dari 7 jurus BK yang sudah Ibu pelajari untuk kalian semua yang ada di sini. Jadi hari ini 7 jurus BK yang akan Ibu bagikan salah satunya adalah kenali potensi. Tujuan dari kita hari ini belajar tentang mengenali potensi agar kalian paham potensi kalian itu gimana. Tapi di sini mengenali potensi ini akan lebih atau cenderung banyak menelisik atau mengidentifikasi gaya belajar kalian. Jadi kalian nantinya paham kalian ini nih gaya belajarnya seperti apa sih? Kalian juga bisa mengetahui gaya belajar itu sebenarnya apa ya? Kayak gitu. Terus nanti juga kalian akan tahu ada berapa bentuk gaya belajar yang Ibu akan sampaikan nantinya, ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kita tegak semuanya. Silakan tegak semuanya. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya, kita begin. Aram sam sam, kui 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 kui. Aram sam sam, aram sam sam, kui 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 kui. Arabi, Bapak pengennya kui 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 kui. Arabi, kui 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 kui. Lebih cepat lagi ya. Aram sam sam, aram sam sam, kui 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 kui. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau kita bermain terlebih dahulu. Permainannya adalah tebak gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada di yang pertama ada kinestetik. Kinestetik itu orang yang belajar tapi lebih banyak praktek atau banyak bergerak. Yang kedua ada gaya belajar visual. Dia lebih suka atau cenderung belajar dengan menggunakan gambar atau melihat. Yang terakhir ada audio. Audio itu gaya belajarnya cenderung dengan mendengar. Dia kalau sudah mendengarkan biasanya langsung nangkep. Oh, seperti ini. Oh, seperti itu. Itu namanya gaya belajar audio. Jadi Ibu minta
untuk menampilkan atau memperagakan gaya belajar yang ada di ketiga kertas ini. Siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan semuanya. Oh, banyak orang. Oke. Kira-kira ini gaya belajar seperti apa? Apa? Estetik. Benar nggak ya kira-kira ya? Coba dilihat di sini jawabannya apa? Kinestetik. Benar sekali. Tepuk tangan. Dia sudah berani untuk memperagakan gerakan yang ada di dalam sini. Semangat banget kamu ya. Oke, yang terakhir si cewek ini. Bahwa kamu harus menghafal sambil ngomong. Surat, hafal apa kayak gitu. Surat pendek misalnya, apa TH gitu. Ayo coba. Iya, boleh. Kan kalau biasanya orang menghafal dari hati nih, dalam hati kayak gitu diem. Kalau kamu ini kan harus jadi nanti kamu harus mengeluarkan suara. Nah, coba. Ya nggak apa dibaca surat al-Ikhlasnya. Dari yang sudah diperagakan teman kamu tadi, kira-kira dia menghafal surat pendeknya kan sambil ngomong nih, harus mengeluarkan suara. Kira-kira tipe gaya belajarnya ini kinestetik, audio, atau visual? Audio. Benar nggak jawabannya di situ audio? Benar. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi dari ketiganya ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Si Arte tadi dia pakai visual, dia membaca, di situ ada gambar. Dia itu harus melihat baru bisa nangkep apa sih isi pelajarannya seperti itu. Terus si Gio ini harus banyak bergerak, olahraga. Dia itu senang praktek. Prakteknya seperti apa? Olahraga. Jadi jawabannya tadi kinestetik. Sedangkan Eva ini dia menghafal tapi harus ngoceh mulutnya, harus berbicara. Biar apa? Biar dengar kupingnya ini. Kalau nggak dengar cuma diem aja, itu biasanya nggak nangkep apa sih ininya, isi pelajarannya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan audio. Seperti itu. Oke, boleh ibu minta kertasnya lagi, Nak? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, jadi Nak, orang itu memiliki tipe gaya belajar yang berbeda-beda. Ada audio, kinestetik, dan visual. Oke, ibu tampilkan dulu slide-nya. Temennya, tipe gaya belajarnya. Ibu mau kalian tulis di HP tentang pertanyaan ini. Jadi kan ada dua pertanyaan nih. Silahkan kalian refleksikan apa sih yang kalian dapat dari ketiga yang sudah dipraktekkan sama teman kalian ini, tentang kapan kalian merasa paling cepat paham tentang materi pelajaran. Yang kedua, apakah kalian lebih suka membaca, mendengarkan, atau praktek langsung? Silahkan langsung dijawab di HP. Nanti ibu minta 3 orang maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar ini. Ibu, nggak apa-apa ya sambil ini, soalnya ibu jadi suaranya kurang jelas.
Oke, tadi kan kalian sudah lihat kan, kita sudah main juga tentang 3 gaya belajar yang sudah dipraktekkan sama teman kalian. Sekarang ibu minta kalian menjawab pertanyaan di belakang itu. Ini harus sesuai dengan gaya apa? Sesuai dengan gimana sih kalian tuh sebenarnya kalau belajar tuh lebih cepat pahamnya itu materinya kayak gimana? Oke, silakan dimulai dari yang cowok dulu deh. Yang cowok dulu. Silakan jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ini lebih ke kamu banget gak sih? Kapan kamu merasa paling cepat paham materi pelajaran? Kapan? Saat apa? Jawaban kamu di situ apa? Praktek. Jadi kamu lebih suka praktek langsung. Lebih paham kalau praktek langsung ya? Kalau misalnya suruh dengerin aja, itu nggak nyambung ya? Apa kurang paham pelajarannya? Tapi lebih suka praktek. Oke, pertanyaan nomor 2. Kalau berarti kalau sudah jawabannya nomor 1 praktek, berarti nomor 2 kamu lebih suka praktek juga dong? Iya dong? Oke, terima kasih jawabannya. Silakan sekarang kamu. Nomor 1 dan nomor 2. Kapan kalian merasa paling cepat paham materi pelajaran? Kalian merasa paling cepat paham materi pelajaran saat suasana tenang dan fokus, setelah istirahat yang cukup, atau saat belajar bersama teman dalam kelompok belajar. Nomor 2, apakah kalian lebih suka membaca, mendengarkan penjelasan, atau praktik langsung? Saya lebih suka praktik langsung karena dengan praktik saya bisa langsung melihat bagaimana konsep itu bekerja dan lebih mudah mengingatnya. Kapan kalian merasa paling cepat paham materi pelajaran? Saya merasa paling cepat paham materi pelajaran saat materi tersebut divisualisasikan dengan jelas dan interaktif. Apakah kalian lebih suka membaca, mendengarkan penjelasan, atau praktik langsung? Saya lebih suka praktik langsung karena dengan praktik saya bisa langsung mengaplikasikan teori yang telah dipelajari. Jadi, tadi kan judul kita tentang kenali potensi. Mengenali potensinya lebih ke gaya belajar. Apa sih hubungan potensi sama gaya belajar? Nanti bakal kita bahas. Jadi kita kupas satu persatu dulu. Halo. Halo. Fokus ya. Masih bisa mendengarkan ibu ya? Jadi kita kupas satu persatu. Jadi potensi itu secara umum adalah kemampuan, kekuatan, atau sumber daya yang masih tersimpan dalam diri seseorang dan dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang nyata. Jadi, potensi itu adalah kemampuan kalian atau sumber daya kalian yang tersimpan di dalam diri kalian yang bisa diolah atau bisa dilatih agar menjadi hal yang baik untuk ke depan. Jadi artinya potensi adalah kemampuan dasar yang ada di dalam diri seseorang, tapi belum sepenuhnya digunakan atau ditampilkan. Makanya gunanya kita menggali, mencari potensi itu untuk tahu aku di potensinya di mana sih sebenarnya. Aku juga lebih bagus itu di mana sih sebenarnya kayak gitu. Makanya perlu ada yang namanya dilatih seperti itu. Ya, mengerti? Paham? Yang sebelah sini paham? Silakan diletakkan dulu HP-nya, Nak. Silakan diletakkan dulu HP-nya. Lalu yang kedua, apa sih gaya belajar itu? Kita simak video yang akan ditampilkan ini. Mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Oke, sinyalnya lagi. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik.
Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktek. Ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu nih, gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya kita ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. 8. Suka menggambar apapun di kertas. Tipe kedua yaitu auditory. Bentuk yang memiliki gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditory tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe auditory. 1. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. 2. Senang mendengarkan. 3. Mudah terdistraksi dengan keramaian. 4. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 5. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. 6. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. 7. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya, tipe kinestik. Gaya belajar ini mengenai belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekkan
sekolahnya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi siswa kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe Potensi sama lalu apa sih hubungannya potensi dengan gaya belajar? Ibu minta satu orang untuk membacakan. Silakan Dul, dibaca Dul. Hubungan potensi dengan gaya belajar, silakan dibacakan bagian bawahnya. Gaya belajar merupakan Gaya belajar merupakan yang keras suaranya Dul, kayak suara ibu. Gaya belajar merupakan bagian dari potensi. Potensi berarti kemampuan, kekuatan, dan keunikan diri seseorang, termasuk cara menggunakan dalam belajar. Gaya belajar seperti visual, audiotori, dan kinestetik adalah salah satu bentuk potensi tersebut. Contohnya, siswa yang memiliki gaya belajar visual biasanya memiliki potensi kuat dalam bidang desain, membaca pola, dan memahami gambar. Mengenal gaya belajar membantu mengoptimalkan potensi karena memudahkan siswa untuk mengetahui cara belajar yang efektif. Oke, terima kasih Dul. Tepuk tangan dong untuk Dul. Jadi, hubungan antara potensi dengan gaya belajar adalah saat kita tahu gaya belajar kita tahu potensi yang akan kita optimalkan nantinya. Contohnya sudah ada di situ. Siswa yang memiliki gaya belajar visual pastinya cenderung akan memiliki potensi yang kuat dalam bidang desain, membaca pola, dan memahami gambar. Jadi kalau kalian cenderung lebih suka mendengarkan tapi kalian malah disuruh melihat, pasti nggak bakal masuk kan? Nggak bakal masuk untuk memahami sesuatu. Jadi percuma aja kalian disuruh melihat tapi kalian lebih suka mendengarkan. Percuma juga kalian lebih suka bergerak atau praktek langsung tapi kalian cuma disuruh diam sambil mendengarkan. Bukan percuma, tapi lebih ke nggak masuk kayak gitu loh. Karena kemampuan kalian, gaya belajar kalian itu sudah berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Jadi makanya di sini ibu mengenalkan kalian tentang gaya belajar biar kalian tahu gaya belajar kalian seperti apa agar memudahkan kalian untuk memahami dan memproses ilmu pengetahuan yang baru agar kalian lebih cepat menangkapnya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Sudah paham? Yang di sebelah sini sudah bisa dimengerti? Bisa. Oke, berarti kalau sudah, sekarang ibu minta kalian untuk membuka aplikasi. Dulu ibu tampilkan dulu. Silakan buka HP-nya, lalu buka di Google Chrome. Punya Google Chrome kan ya? Google Chrome yang ini loh, Nak. Sepertinya aplikasi yang pintarnya lagi bisa dibuka. Coba klik akupintar.id di Google Chrome-nya. Kalian ketik
B jawabannya. Jadi jangan sama. Nanti tujuan dari pembelajaran kita hari ini nggak nyampe, nggak dapet. Kalian yang rugi deh. Angkat tangan yang kinestetik. Oke, kinestetik. Angkat tangan yang visual. Angkat tangan yang audio. Oke. Kayaknya rata semua. Jadi sekarang tugas kalian, strategi apa yang cocok dengan gaya belajar hari ini? Silakan Ibu kasih waktu 3 menit untuk mencari strategi belajar apa yang cocok dengan kalian. Boleh membuka HP-nya. Ya. Oke, yang sebelah sini dapat, sebelah sini dapat, sebelah sana dapat. Oke, sudah dapat jawabannya. Ibu minta perwakilan 1 dari kinestetik untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah Ibu kasih tadi. Silakan, siapa yang mau membaca dengan suara keras dan lantang. Oke, silakan. Ayo. Ya, jawabannya sambil berdiri, boleh nggak? Boleh menghadap ke temannya sebelah sini. Oke. Strategi yang cocok dengan gaya belajar kinestetik. Belajar sambil bergerak, berjalan atau berdiri saat membaca atau menghafal. Cobalah berjalan-jalan atau berdiri. Gerakan fisik dapat membantu Anda tetap fokus dan mengingatkan informasi lebih lanjut. Strategi belajar yang tepat untuk audio. Oke, mulai silakan. Mendengarkan rekaman, rekam ulang materi, rekam penjelasan guru atau dosen, lalu dengarkan kembali saat belajar. Podcast dan buku audio. Manfaatkan podcast pendidikan atau buku audio yang relevan dengan materi pelajaran. Belajar bersama, bergabung dengan kelompok belajar untuk mendiskusikan materi pelajaran. Mengajar orang lain, jelaskan konsep kepada teman atau keluarga untuk memperdalam pemahaman. Sudah? Gimana jawabannya? Sudah pas teman-teman? Gimana? Kalau sudah, berikan tepuk tangannya. Jadi itu tadi hasil diskusi kalian. Kita ambil kesimpulan saja langsung. Jadi setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi carilah tipe gaya belajar kalian. Gunakanlah hasil yang sudah kalian dapatkan hari ini untuk memotivasi kalian agar kedepannya kalian lebih baik lagi dalam belajar.